Saya tuh sampai hari ini tuh nggak ada rasa khawatir ataupun takut. Sampai saya tuh mikir, saya ini normal atau enggak sih? Sungguh saya itu untuk ke depan nggak pernah punya rasa takut atau punya rasa khawatir. Masalah seberat apapun juga. Karena saya tahu posisi saya di mana. Kemarin malam Iwan berapa kali tanya saya. Dia tidak salah tanya karena saya belum jawab. Nah, saya belum jawab karena saya ragu-ragu. Karena saya tanya, kita ini lagi di mana? Untuk lihat mapnya itu, betul nggak? Karena kalau nggak tahu ada di mana, nah itu karena kita masih jalan. Macet lagi, jadi nggak tahu ada di mana. Saya nggak ragu-ragu, karena saya pegang map kok. Cuma posisi saya di mana ini yang saya belum tahu. Sehingga nggak bisa ngeliat mapnya itu mau kemana. Ngerti nggak ilustrasi ini? Mungkin saudara pernah ngalami hal seperti itu. Mungkin ke depannya mau apa sih belum tahu. Jangan takut. Map kita adalah Alkitab, katakan amin. Selama firman itu kita pegang betul, saudara, percayalah, kita nggak akan pernah kesasar. Amin. Firman itu pegang betul-betul. Yang ketiga, masih Mazmur tadi itu, kita duduk dengan siapa? Ya, duduk dengan siapa? Kalau kita duduk dengan kumpulan pencemooh, hancur hidup ini. Pasti akan hancur. Jadi berjalan, berdiri, dan duduk. Ini yang selalu kita tanyakan tiap hari dalam hidup kita. Kristen sehebat apapun juga bisa berubah. Kami baru dari Amerika. Terus kami ke toko buku. Saya tunjukkan satu buku karangan Strobel, Les Strobel. Ya, dia seorang jurnalis yang ateis, sangat ateis. Dia sekarang sudah punya 5 buku. Ya, bagus sekali kalau saudara mau baca bukunya dia. Bacanya apa? Sisa atau apa? Sis of Christ of Cross. Macam-macam bukunya itu. Ya. Nah, saya terangkan kepada orang itu karena saya pernah baca bukunya dia. Salah satu, dia memberi kesaksian. Saudara bayangkan. Ini temannya Billy Graham. Dari tahun 44 sampai 49, dia ini sudah khotbah bersama Billy Graham. Awal 50-an. Ya. Saya nggak tahu dia sudah meninggal atau belum, pendeta ini. Gerejanya di New York itu tahun 50-an awal, gereja yang terbesar di Amerika. Anggota gereja dia di atas 3.000 orang. Nah, tahun 50-an nggak ada gereja segede itu anggotanya. Teman baiknya Billy Graham, sama-sama khotbah. Dan dalam buku itu diberi kesaksian, Billy Graham pun sudah berkali-kali datangi temannya ini, tapi ditolak. Kenapa? Dia jadi ateis total, saudara. Tanpa pengumuman apa-apa, hari itu dia terakhir ke gereja dan dia tidak khotbah. Dia bilang, aku bubarkan gereja ini. Jemaat majelis bingung semua. Langsung bubar hari itu, gereja dijual tutup. Kamu cari sini-sini, aku nggak percaya Yesus, aku nggak percaya Tuhan. Dia itu penipu, dia itu jahat semuanya itu. Gara-gara apa? Gara-gara nonton TV. Tahun 50-an awal, Ethiopia sudah mulai kelaparan. Itu mulai. Ya. Terus merambat sampai ke beberapa negara. Tiap hari dia cuma lihat TV tentang orang-orang mati. Dengarkan. Sedikit saja setan itu masuk ke pikirannya. Setan ngajak ngomong gini. Apa susahnya Tuhan membuat hujan? Masuk akal enggak? Ya, saya pun akan mikir gitu. Betul ya? Apa susahnya dia buat hujan? Kenapa dia nggak mau buat hujan sampai orang-orang ini mati? Saudara, dari hari pertama, kedua, ketiga. Nah, dia duduk dengan TV loh pada. Tapi si jahat masuk ke pikirannya. Saudara, dia menyetujui. Betul juga. Apa susahnya dia buat hujan? Lalu kesimpulannya, dia nggak ada. Kalau dia ada, kenapa orang biarkan mati? Nah, itu paham komunis. Berarti Tuhan nggak sanggup untuk nolong apa yang dia ciptakan. Orang komunis punya istilah, Tuhan itu sebuah kebodohan.
Karena dia ciptakan batu, ternyata dia nggak kuat ngangkat batu itu sendiri. Nah itu paham komunis. Karena untuk membuktikan Tuhan tidak ada. Nah kalau saya sempat ketemu dia, saya akan terangkan. Tunggu dulu. Ini konsep yang kita harus tahu. Jalan raya sudah dibuat, freeway sudah dibuat oleh government. Tapi masalahnya kita mau ikuti nggak aturannya. Betul? Walaupun freeway sudah dibuat, kalau kita nggak mau nuruti aturannya, lalu kita kecelakaan atau apa, jangan salahkan government dong. Nah, seperti itu Tuhan. Jadi ketika Papa menciptakan dunia ini, lalu ayat 26 Kejadian 1 menjelaskan, kita ini manajernya dunia, bukan Tuhan lagi. Nah, pendeta ini nggak tahu bagian ini. Jadi kita ini manajernya dunia. Lagi saya dibaca Kejadian 1:26. Jadi bukan urusan Tuhan lagi dunia ini. Itu urusan kita. Termasuk begitu banyak earthquake sekarang ini. Itu bukan Tuhan saudara yang buat. Karena Papa serahkan itu kepada kita. Coba kita lihat ayatnya itu. Yesaya 24 ayat yang kelima. Jelas sekali bahwa kita harus bertanggung jawab atas hidup ini. Ya. Kalau Tuhan memberikan kita umur sampai 80 misalnya, tapi sejak umur 20-an kita nggak pernah jaga tubuh, jaga kesehatan, makan sembarangan, tidur nggak pernah ada aturannya, telat-telat terus sehari cuma berapa jam, ya bisa-bisa 4 bulan sudah mati itu orang. Jangan bilang 80-an walaupun Tuhan tetapkan itu, ngerti? Ya, oke, sudah dapat judulnya apa? Kalau sudah judul ayat 1, bumi dihancurkan. Siapa menghancurkan? Ayat 5. Baca coba. Bumi apa? 1, 2, 3. Cemar. Karena siapa? Nah, perhatikan. Karena penduduknya. Bukan karena Tuhan. Dan bukan karena binatang. Siapa penduduk bumi? Ya kita. Kenapa bumi itu rusak karena penduduknya? Karena kita buat 3 hal yang salah. 1, karena penduduknya bagaimana? Melanggar apa? Undang-undang. Undang-undang apa? Nature. Sudah tahu istilahnya the law of nature. Alam ini punya hukum, punya undang-undang yang Tuhan sudah tetapkan. Kita sebagai manajernya, kita manage, kita mengelola. Cuma kita merusak. Nomor 2, kita ngapain lagi? Mengubah ketetapan. Sekarang iklim sudah kacau balau. Kami dari Amerika lagi spring seharusnya. Fall, mau winter. Panasnya luar biasa, saudara. Itu 2 hari terakhir sebelum kami ke Australia, itu sampai 38 derajat. Dan itu nggak mungkin. Fall sudah sepanas itu. Nah, kita lihat juga summer. Ini seorang masuk spring. Kemarin panas, sekarang dingin lagi. Ketetapan alam sudah kacau balau. Bukan Tuhan. Manusia yang salah. Nomor 3, manusia ngapain? Mengingkari perjanjian abadi. Apa itu? Perjanjian kita dengan Bapa di surga. Untuk taat kepada hukum. Kita rusak semua. Waktu saya diskusi dengan beberapa orang tentang temannya Billy Graham, saya lupa siapa namanya dia. Dia nggak lihat Alkitab dengan baik. Saya beri contoh. Papa itu ciptakan bumi ini. Ternyata Afrika itu adalah kontinen, adalah benua yang paling subur. Tidak ada benua lebih hebat dari Afrika. Dalam balapannya, siapa bisa jawab? Kenapa saya bisa berkata Afrika itu paling subur? Nah, iya tahu nih hebat jawabannya. Karena tidak ada benua di dunia yang binatangnya segede-gede Afrika. Betul nggak? Gajah, gorila, jerapah, badaknya, kuda nilai, waduh hebat itu. Nah kalau Papa ciptakan binatang segede-gede itu, terus Papa nggak siapkan makanan, mungkin tidak? Tidak mungkin. Nah untuk memberi makanan binatang segede-gede itu, nature yang menyediakan. Lalu kenapa sampai bisa hancur jadi kering? Karena manusia merusak. Ditebangi semua, binatang dibunuhin. Nah, jadi jangan salahkan Tuhan. Bukan Tuhan gak bisa buat hujan. Ngerti maksudnya itu? Maka itu kita duduk dengan siapa? Itu sangat menentukan.